Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berjumpa kembali, Masya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya, sehingga dengan rahmat Allah ini kita bisa lebih maksimal untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, contoh bagi kita semuanya, rahmatan lil alamin. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ya, dan khususnya karena kajian ini adalah khusus untuk muslimat, ya, mengingatkan kembali hari ini adalah hari Jumat. Mungkin di antara kita ada yang belum sempat menghafal, belum sempat untuk membaca surat Al-Kahfi. Silahkan cepat diselesaikan, ya, karena ini adalah yang disunnahkan. Kemudian kita juga memperbanyak sholawat masih. Dan terakhir kita, ya, di saat ini, di waktu-waktu yang mustajab ini, kita memperbanyak doa. Baik, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembelajaran kita kembali, yaitu fi sholati ahlil a'zar. Ya. Salatnya orang-orang yang punya uzur. Ya, kita sudah masuk bab ini, ya, pada sebelumnya, yang mana kita sudah belajar, yaitu salah satu yang dikatakan uzur, yaitu sholatnya orang yang sakit. Bagaimana bentuknya? Ya, jadi sholat orang yang sakit kemarin kita jelaskan, ya. Jadi selama dia masih mampu berdiri, silahkan untuk berdiri dulu, ya. Jadi jangan langsung duduk selama dia masih mampu untuk berdiri. Kecuali kalau sudah tidak mampu untuk berdiri, baru dipersilahkan untuk dikerjakan secara duduk. Kalau tidak mampu duduk, silahkan kerjakan secara berbaring. Artinya orang yang sakit tidak langsung begitu saja, langsung duduk atau langsung berbaring, tidak. Tapi dilihat kondisinya. Ya, dilihat dari kondisinya. Ya. Atau mungkin, ya, semacam dia ada di rumah sakit, di opname, ya, mungkin pakai impus, ya kan, ini otomatis agak sulit, ya, apalagi nanti dari berdiri kemudian ruku kemudian sujud dan sebagainya, ya. Maka dari itu ini adalah, ya, jadi kita belajar tentang sholatnya orang yang sakit. Kita masih pada ini, ya, masih pada permasalahan ini, ya. Wahuna yajibut tanbih. Kita lanjutkan. Maka wajib kita perhatikan ala anna ma yaf'aluhu ba'dul marda. Ya, kita perhatikan sebagian yang dilakukan oleh orang yang sakit atau pasien. Wa man tujra lahum amaliyatun jirahiyah. Dan khususnya, ya, jadi yang operasi
ya, yang sudah dioperasi. Fayatrukuna shalah. Ya, mereka orang yang sakit ini atau sedang diopname dan sebagainya, ya, yatrukuna shalah. Mereka meninggalkan salat. Bihujjatin, apa hujjah mereka? Apa alasan mereka meninggalkan salat? La yaqdiruna ala ada'is shalah bisifatin kamilah. Mereka beralasan, ya, tidak mampu mengerjakan sholat sesuai dengan sifat yang sempurna. Ini alasan mereka. Ya, jadi pasien atau orang yang sakit tidak sholat. Merasa kenapa? Karena tidak bisa melakukan sholat secara sempurna. Au la yaqdiru ala al-wudu. Ada yang beralasan kenapa tidak sholat. Dia mengatakan la yaqdiruna ala al-wudu. Tidak mampu untuk berwudu. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, auli anna malabisahum najasah. Pakaiannya najis. Ini tadi habis kena pipi, saya pipi di sini, kencing di sini. Ya. Jadi beralasan, enggak bisa saya sholat ini. Pakaiannya najis. Ya, au ghairu dzalika minal a'dzar, atau selain daripada itu. Artinya banyak. Ya, sangat banyak alasan-alasan yang dibuat-buat untuk meninggalkan sholat. Ini lihat, kondisinya lagi sakit. Ya, atau kondisinya sedang dioperasi atau sudah pasca operasi. Ya. Atau kondisinya, ya, jadi dalam keadaan bajunya najis. Ini kan kalau seakan-akan ada hal ya, jadi mereka minta, oh ini karena ada alasannya jadi tidak perlu sholat. Allah tidak mewajibkan. Ini sudah mindsetnya sudah salah. Ya, jadi dasar pemikirannya sudah salah. Menganggap bahwasanya ketika dia sakit sholat tidak perlu dilakukan. Boleh diskon, tidak boleh, tidak apa-apa, tidak sholat. Tidak seperti itu. Ya, wa hadza khata'un kabir. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Ya, kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Li'annal muslim la yajuzu lahu tarkus shalah. Ingat. Ini harus digarisbawahi kata-kata ini. Seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Orang Islam tidak boleh meninggalkan sholat. Idza ajaza ba'di syurutiha au arkaniha wa wajibatiha. Jika memang, ya, tidak bisa menyempurnakan atau tidak bisa melakukan sebagian syaratnya atau rukunnya atau kewajibannya. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dia meninggalkan sholat. Ya. Meskipun, ya, dia harus meninggalkan sebagian rukun, sebagian kewajiban atau sebagian dari syarat sholat. Wajib tetap. Ya. Jadi karena tubuhnya tidak bisa terkena air, ya sudah. Allah berikan keringanan. Apa itu? Melakukan tayammum. Ya. Jadi tayamum bersuci adalah termasuk syarat. Ya, bersuci termasuk syarat dari sahnya sholat. Kemudian rukun. Yang salah satunya yang sudah kita bicarakan, berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Ini ketika sholat wajib. Ya, berdiri bagi yang mampu. Ini termasuk bagian dari rukun. Kalau tidak mampu, silakan duduk. Ya. Bahkan nanti ketika ruku atau sujud juga bisa. Kalau seandainya memang dia tidak mampu meletakkan dahinya, meletakkan wajahnya ke atas bumi, menempel dengan permukaan bumi, ya sudah, silahkan dimiringkan. Artinya apa? Tidak mungkin semuanya. Ya, pasti akan ada salah satunya. Ya, minimal nanti terakhir kalau dia tidak bisa bergerak sama sekali,
hati. Minimal dengan hati. Minimal. Masya Allah. Ya. Bal yusalliha ala hasbi halih. Akan tetapi dia sholat disesuaikan dengan kemampuan atau keadaannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kemampuanmu. Seberapa kemampuan kita, segitu kita melaksanakan sholat. Artinya apa? Selama sholat ini, selama kita masih ingat, selama kita masih normal, otak dan hati kita wajib melaksanakan sholat. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat kecuali seorang wanita. Ya, kita sebagai laki-laki apalagi sudah balik, kalau kita punya akal yang baik, kita bukan orang gila, ya, kita tidak tidur dalam keadaan sadar, maka wajib. Hukum sholatnya wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Wa ba'dul mardha. Dan sebagian orang-orang yang sakit juga. Kalau tadi kan meninggalkan. Ya sudah ditinggalkan. Ya sudah, dia beralasan saya bajunya najis, saya tidak sholat. Ya, saya tidak bisa wudhu, jadi saya tidak perlu sholat. Tadi itu alasannya. Sekarang wa ba'dul mardha, ada yang beralasan juga. Sebagian pasien. Dia mengatakan apa? Idza syufitu qadaitu shalawatil lati taraktuha. Nanti kalau aku sudah sembuh, baru aku akan mengqadanya. Masya Allah. Kalau sudah sembuh. Kalau sembuh. Kalau tidak, Allah takdirkan sakit selama-lamanya. Ya, Allah takdirkan sakit selama dia hidup. Terus kapan dia harus melaksanakan sholat? Kalau dia ternyata takdirnya sampai mati sakit, terus kapan? Apakah bebas? Tidak. Sholat itu tetap harus dilakukan. Sehingga orang yang mengatakan, nanti kalau aku sudah sembuh, nanti aku akan mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan. Wahada jahlun minhum au tasahul. Ini adalah termasuk kebodohan, bahkan tasahul, meremehkan. Seakan-akan tidak penting sholat itu. Ya, sholat itu tidak wajib, tidak apa-apa, tidak sholat, Allah Maha Pengampun. Ya, jadi tidak perlu sholat. Ini adalah termasuk kebodohan, bahkan apa? Meremehkan. Fassalatu tusalla fi waqtiha hasbal imkan. Maka salat itu dikerjakan ya pas waktunya sesuai dengan kemampuan. Artinya jarak waktu salat kan panjang, lumayan lah. Duhur dari jam sekian sampai jam sekian, asar dari jam sekian sampai jam sekian, maghrib, isya, subuh dan sebagainya. Artinya apa? Tidak langsung pas azan kita sholat. Masih ada waktu yang sangat panjang. Allah persiapkan. Allah persiapkan kita. Kalau seandainya sholat, azan langsung sholat, ini memang berat. Tapi ternyata Masya Allah waktu sholat itu masih panjang. Artinya apa? Allah masih memberikan kita kesempatan. Karena masing-masing kita punya kewajiban dan kebutuhan serta keperluan yang berbeda-beda. Ya, mungkin kita karyawan yang Masya Allah kita tentu berada di bawah atasan yang harus melaksanakan tugas dan sebagainya. Ada yang sebagai bos kapanpun mau masuk atau keluar kantor bisa, bahkan tidak masuk kantor pun tidak apa-apa. Kenapa? Dia yang punya kantor.
Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala lihat di sini berikan syariat yang Masya Allah ketika sholat ini diberikan waktu yang sangat Masya Allah terhitung panjang. 1 jam, ada yang memang panjangnya ya sekitar 3 jam, duhur seperti asar, zuhur sama ke asar. Kemudian nanti ada yang 1 jam, ada yang 1 jam lebih dan sebagainya. Artinya apa? Masih diberikan kesempatan. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan sesuatu itu disesuaikan dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu hamba di atas atau di luar kemampuannya. Ya, maka kita mengerjakan sholat itu disesuaikan dengan waktunya, disesuaikan dengan waktunya sesuai kemampuan kita. Hasbal imkan. Wala yajuzu ta'khiruha an waqtiha. Tidak boleh mengakhirkan sholat hingga keluar dari batas waktunya. Ya. Kalau seandainya nih dohor, sholat duhur dari jam 12 sampai jam 3 lebih. Ya, jam 3 lebih kan lumayan dari jam 12 kalau di Bali. Ya, jam 12 lebih 5 ya, atau 12 lebih 6 saat ini. Nanti asarnya jam 3 lebih sekian. Ya. Ini sekitar 3 jaman. Ya, maka ndak boleh ya bahwasannya orang beriman itu sholatnya keluar dari waktunya. Jam 3 lebih atau jam 4 baru sholat duhur, ini ndak boleh. Kecuali bagi orang yang memang lupa atau baru bangun tidur, ketiduran. Atau mungkin dia sedang melakukan perjalanan musafir di jamak takdim. Tapi kalau untuk orang yang normal kondisinya, normal keadaannya, ya sudah, tidak boleh mengakhirkan sholat di luar waktu. Ya, di luar waktu sholat. Ini ya sebagian ulama mengatakan fawailul lil musallin. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun, yang sholatnya lalai. Ya, celaka bagi orang yang mengerjakan sholat. Kenapa? Mengerjakan sholat kok bisa celaka? Bayangkan, orang mengerjakan sholat bisa celaka. Kenapa? Ada alasannya. Ya, kenapa? Karena mengakhirkan atau melakukan sholat di luar waktu sholat tersebut. Ini tidak boleh. Ya, fayan bagil intibah lihada. Maka wajib betul-betul kita perhatikan hal ini. Wat tanbih alaih. Ya, kita ya perlu sangat betul-betul harus disimak baik-baik tentang hukum sholat ini. Sehingga tidak terjadi yang namanya peremehan, ya, tidak terjadi yang namanya kebodohan. Jangan. Ya, ini sholat. Wa yajibu an yakuna fil mustashfayat tau'iyatun diniyatun. Dan kalau bisa, ini kalau pemerintahnya Masya Allah, ya, kita pemerintahan, seandainya kita punya pemerintahan itu, ya kalau bisa dalam setiap rumah sakit itu, ya istilahnya adalah himbauan keagamaan. Terutama dalam Islam ini. Ya, jadi dalam rumah sakit usahakan kalau bisa ada himbauan keagamaan. Ya, mungkin diingatkan kata-kata ya untuk selalu melaksanakan sholat dalam kondisi apapun, sesakit apapun harus melaksanakan sholat. Ya, begitu juga mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, ya mungkin ada nasihat-nasihat, ya mungkin nasihat kematian, tidak harus orang yang mati itu harus dalam kondisi sakit. Ya, orang sehat pun bisa mati. Artinya diberikan pemahaman agama yang baik. Kadang-kadang memang sebagian kita, ya, kalau kita lihat pemandangan kita masuk rumah sakit, ya, ada opname, yang di opname kita nungguin, ya, subhanallah, padahal di sana ada musollanya.
Kalau kita lihat juga Masya Allah yang sholat, Masya Allah. Betul-betul musola itu bisa kosong. Dan kadang juga kita lihat ya sudah selesai sholat, kita beranggapan mereka mungkin sedang sholat di ruangannya. Di ruangan si pasien. Ternyata apa? Masih tergeletak. Ini subuh. Masih tergeletak di luar ruangan pasien. Masih di sana. Ya. Yang sangat-sangat miris kita melihat. Subhanallah. Ada yang pakai sarungan, ada yang pakai jilbab. Yang akhirnya apa? Ya mungkin kalau wanita mungkin dalam keadaan haid, tapi yang laki-laki. Yang nanti bangunnya kalau sudah matahari muncul. Itu pun kalau mau melaksanakan sholat. Jadi seakan-akan sholat ini sudah tidak penting lagi. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Maka sangat perlu setiap rumah sakit itu ada himbauan tentang ibadah terutama di dalam Islam ini. Diingatkan si pasien dan si penunggu harus tetap melaksanakan sholat. Seharusnya musola yang ada di rumah sakit itu penuh. Tapi kenapa subhanallah yang berjamaah paling 1 atau 2 orang. Sisanya kemana? Subhanallah. Padahal ketika dalam kondisi sakit inilah justru dia harus semakin banyak mendekat, semakin banyak bertafakkur dalam kondisi yang saat itu. Maka ini perlu ya. Mungkin di antara kita ada yang punya rumah sakit atau punya kantor dan sebagainya. Hendaklah dalam setiap ya tempat kerjanya ya. Kalau bisa ingat ada himbauan keagamaan terutama tentang masalah sholat. Perlu diingatkan. Wa tafaqqudu li ahwalil marda min nahiyatis shalah wa ghairiha minal wajibati syar'iyyah allati hum bihajatin ila bayaniha. Hilang. Ya. Artinya apa? Bahwasanya perlu, memang harus dijelaskan kepada para pasien. Bagaimana ya justru sholat saat inilah bagaimana kita mendekat kepada Allah dengan cara sholat. Begitu juga si penunggu yang menunggu pasien juga sama, minta berdoa kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya sudah lakukan sholat. Kalau kita tidak sholat, ya kita minta sama Allah, ya Allah berikan kesembuhan. Apa tidak malu? Kewajiban tidak kita lakukan, tapi kita minta hak kepada Allah. Kewajibannya belum dilaksanakan. Padahal Allah perintahkan sholat. Nanti kalau sholat minta silakan. Ini tidak sholat tapi minta. Ya, ini sama saja. Orang yang bekerja tidak bekerja tapi minta gaji. Apa tidak malu? Ya, maka ini pelajaran bagi kita. Ya, bagi orang si pasien, begitu juga orang yang penunggu, tetap apapun keadaannya tetap wajib melaksanakan sholat. Kalau pasien silahkan sholat di ruangannya. Kalau si penunggu silahkan. Kalau memang bisa sholat di musola. Kalau tidak ya sudah di ruangan si pasien itu tersebut. Jangan jadikan alasan ya bagi si penunggu pasien untuk meninggalkan sholat nanti terjadi apa-apa. Tidak. Insya Allah segala sesuatu yang terjadi kalau kita sudah melakukan kewajiban, insya Allah apapun yang terjadi, insya Allah itulah yang paling terbaik untuk kita. Maka hal-hal yang seperti ini, orang-orang yang meninggalkan sholat karena alasan sakit, itu adalah perkataan yang sangat-sangat bodoh. Perkataan yang meremehkan hukum sholat. Ini tidak boleh terjadi bagi orang-orang yang beriman. Wa ma sabaqa bayanuhu huwa fi haqqim man ibtada as-shalah ma'dzuran wastamarra bihi al-'udhru ila al-faraghi minha. Sebagaimana yang dijelaskan di awal, jadi yang terjadi uzurnya ini adalah mulai dari awal sampai akhir. Ya. Jadi uzurnya ini mulai dari awal sampai akhir. Dia tidak bisa berdiri dari awal sampai akhir. Sekarang wa amma man ibtada'aha wa huwa yaqdiru 'alal qiyam, ya, barang siapa yang awalnya sehat, biasa saja, tidak ada sakit. Ya, melaksanakan sholat secara berdiri, mampu berdiri.
ya sudah dia laksanakan sholat secara berdiri. Summa tara'a alaihi al-ajzu anhu. Kemudian apa? Di tengah-tengah sholat itu muncul apa? Kelemahan dalam sholat. Artinya tidak mampu. Oh ternyata kaki kok gemeter. Serasa mau jatuh di pertengahan sholat. Maka bagaimana ini? Au ibtada'aha wa huwa la yastati'ul qiyam. Atau mungkin di awal sholat dia tidak bisa berdiri, dia lakukan secara duduk. Summa qadira alaihi fi asna'iha. Kemudian di tengah sholat dia mampu untuk berdiri. Ini tengah-tengah, artinya ya setengah bisa, setengah tidak. Ya kalau tadi kan dari awal sampai akhir memang ada uzurnya. Sekarang uzurnya muncul di tengah sholat. Atau uzurnya hilang di tengah sholat. Ya, au ibtada'aha qa'idan, atau dia mulai sholat dengan cara duduk, summa ajaza anhul qu'ud fi asna'iha au ibtada'aha ala jambin summa qadira 'alal qu'ud. Ya, atau juga bisa dikatakan ya di awal dia duduk, ternyata apa? Di akhir tidak mampu lagi duduk, dia harus berbaring. Atau sebaliknya, di awal dia berbaring dan setelah di tengah dia hanya mampu duduk. Bagaimana sholat seperti ini? Fa innahu fi tilkal hal yantaqilu ilal halatil munasibah lahu syar'a. Ingat, maka sesungguhnya perpindahan keadaan tadi disesuaikan dengan kemampuan dan itu sesuai dengan syariatnya. Ya. Jadi awalnya dia berdiri, tiba-tiba kok di rakaat pertama sudah mau jatuh, ya sudah di rakaat dia kedua dia duduk. Atau sebaliknya. Ya, ini boleh secara syariat, artinya disesuaikan dengan kemampuan. Sama seperti tadi. Di awal dia duduk, Allahu Akbar, sambil duduk sholat. Ternyata di rakaat kedua dia mampu berdiri. Silahkan lakukan secara berdiri. Jadi setengah-setengah. Jadi seandainya sholat subuh, satu rakaat duduk, satu rakaat berdiri, bolehkah? Sah. Yang artinya duduknya atau ya duduknya di sini disesuaikan dengan kemampuan karena memang tidak mampu berdiri. Begitu juga nanti duduk dengan berbaring. Awalnya duduk, tiba-tiba berbaring di tengah. Atau awalnya berbaring, tiba-tiba di rakaat kedua mampu duduk. Ya sudah, lakukan duduk, jangan langsung berbaring. Maka perpindahan keadaan seperti ini di tengah-tengah sholat itu sesuai dengan syariatnya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan apa? Ya, wa yutimmuha 'alaiha wujuba. Sehingga apa? Menyempurnakan salat itu hukumnya wajib. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya sesuai dengan kemampuan kalian. Fayantaqilu ilal qiyami man qadira 'alaih. Maka hendaklah dia berdiri, berpindah ke berdiri bagi siapa yang memang mampu untuk berdiri. Wayantaqilu ilal julus, atau dia berpindah ke duduk, man ajaza anil qiyam, bagi siapa yang memang tidak mampu untuk berdiri. Fi asna'is sholah, ketika di tengah-tengah sholat, dan lain sebagainya. Ya, yang artinya apalagi kalau sholat yang dilakukan 4 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat. Ya satu rakaat ternyata di awal rakaat dia tidak mampu, dia duduk. Ternyata rakaat kedua dia mampu berdiri. Ya sudah, lakukan berdiri. 2, 3, 4 berdiri, bolehkah? Sah. Kenapa? Disesuaikan dengan kemampuan. Ya, Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana ingin bertanya, jika kita sholat di rumah, apakah harus menunggu iqomah baru mulai sholat? Baik, kalau kita sholat di rumah, apakah harus nunggu iqomat dulu? Tidak. Ya, di sini yang bertanya kan ibu-ibu. Ya, jadi ibu-ibu itu kapan sudah boleh mulai sholat? Yaitu saat sudah masuk waktunya. Ya, saat sudah masuk waktunya. Seandainya waktu sholat, ya, anggap nih maghrib nih, 16 ya, atau pukul 6:15, anggap begitu. Sholat maghrib. Nah, pukul 6:15 ya,
maka apabila sudah masuk pukul 6.15, maka wanita atau ibu-ibu boleh sudah melaksanakan sholat untuk melaksanakan sholat. Terus bagaimana? Apakah nunggu azan dulu? Tidak harus. Intinya adalah sholat ini dikerjakan di saat sudah masuk waktu. Siapa tahu ternyata apa? Muazzinnya ndak azan-azan, ndak ada muazzin. Kadang kan ada musola yang memang kosong. Kalau kita nunggu azan dulu berat. Apalagi kalau musolanya kosong, ndak ada yang azan. Berarti kalau ndak azan berarti ndak mulai sholat, begitu tidak. Tapi syarat masuk sholat itu adalah syarat sholat itu dikerjakan kalau sudah masuk waktunya. Sehingga apakah harus menunggu qomat dulu? Jangankan qomat, azan saja. Tidak harus perlu ditunggu. Tapi kalau mau menunggu silahkan. Menjawab azan dulu. Ya, kan pahalanya sangat besar menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan besar pahalanya. Tapi kalau dia pun langsung sholat, tidak apa-apa. Apalagi dia mau perjalanan jauh. Dia sedang mau melakukan safar. Dia harus mau ke bandara. Atau dia mau kundangan. Ada undangan yang harus cepat-cepatan dan sebagainya. Ya, jadi syarat sah sholat itu adalah masuk waktu. Bukan harus menunggu iqomat. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Jadi kalau misal kondisi lagi junub, sholatnya terlewat. Itu sebuah kesalahan atau junubnya terhitung uzur. Kan misal di jam sebelum subuh gitu kan ya. Terus Masya Allah. Terus perasaan gimana gitu kan, dingin-dingin, mau mandi keramas pagi-pagi atau misal ketiduran karena capek, terus subuhnya lewat. Masya Allah, ini kebanyakan kannya nih ya. Jadi kalau misal kondisi lagi junub sholatnya terlewat nih ya, itu sebuah kesalahan atau junubnya terhitung sebagai uzur. Baik. Kan misal di jam sebelum subuh gitu kan ya, terus perasaan gimana gitu kan, dingin-dingin mau mandi keramas pagi-pagi atau misal ketiduran karena capek terus subuhnya lewat. Baik. Kalau kita dalam kondisi yang sadar, subuh kita bangun, sudah bangun. Terus kita, ya Allah ini dingin sekali. Bagaimana? Apakah kita nunggu dulu? Kalau nunggu hangat dulu. Subhanallah. Jangan jadikan alasan dingin dijadikan alasan. Ya. Kenapa? Karena ini mau sholat subuh. Ya, mau sholat subuh sehingga syarat sholat subuh ini karena dia junub, dia harus mandi dulu. Ya. Ini dalam kondisi sadar, dia harus laksanakan sholat ini tepat waktu. Ini dalam kondisi yang sadar, dalam kondisi normal. Jadi tidak boleh nunggu waktu nanti. Dingin Ustaz. Kalau dingin silahkan buat air panas. Tidak punya kompor Ustaz, subhanallah. Yang penting air tersebut tidak membunuh kita. Ternyata airnya sangat-sangat dingin Ustaz. Kita tinggal di Antartika. Tak bisa mandi. Ya sudah, tayamum. Apa lagi? Mau minta apa lagi? Tayamum. Ya. Jadi dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, kita tidak bisa mandi yang dingin. Kalau justru mandi dingin malah tambah parah. Ya. Bisa menimbulkan bahaya. Boleh dia tayamum. Ya, dia boleh tayamum. Terus bagaimana? Ini kan tadi dikatakan kan dingin ya, mau mandi keramas pagi-pagi. Ingat, mandi junub tidak harus keramas. Ingat, syarat mandi junub tidak harus keramas. Intinya mandi junub itu adalah niat mandi junub dan membasahi seluruh tubuhnya dengan apa? Air. Itu saja sebenarnya cukup. Keramas, sabunan, pengharum-pengharum yang lain itu hanya sebagai tambahan saja. Ya. Itu hanya sebagai hiasan saja, tapi bukan termasuk bagian dari pokok. Ya, tidak ada kalau kita lihat dalam mandi junub baik yang disunnah pun, disunnahnya disunnah-sunnahnya pun dalam mandi junub tidak ada sabun dengan sampo. Yang ada hanya berwudu, kemudian nanti
mengusap kepala 3 kali, habis itu diguyur semua, itu saja. Ya, jadi bahasa di sini keramas inilah yang menyebabkan kita menjadi mundur. Aduh, daripada kedingin nanti aja, ini tidak boleh. Kecuali kita ketiduran, ini beda. Tapi kalau sengaja ketiduran, ini tidak boleh. Ya, jadi harus ya dalam kondisi sadar harus tetap mandi. Kalau sangat dingin ya sudah buat air panas. Tidak punya kompor ya sudah. Ya, kalau memang kadang-kadang kan perasaan saja. Ini rasanya. Kalau sudah rasanya tidak. Ya, ingat di sini tidak boleh main perasaan. Ya sudah. Ini syariatnya seperti ini, lakukan sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi itu. Ya, ingat. Jadi tidak boleh melewatkan sholat di luar waktunya dengan sengaja. Kecuali dalam keadaan memang dia telat bangun, itu beda. Ya, Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Masya Allah banyak ini. Assalamualaikum. Izin bertanya, bolehkah kita berlama-lama berdoa ketika sujud atau sebelum salam? Silahkan. Memang ada syariatnya. Perbanyak berdoa, tidak ada larangan atau tidak ada batasan waktu. Silahkan memperbanyak doa. Allahu alam. Kemudian bismillah, ada titipan pertanyaan. Bagaimana jika ada teman dia punya sakit kejinan pas kambuh jam asar, tapi dia belum sempat sholat asar, qadarullah dia sadar sudah masuk waktu maghrib. Terus bagaimana cara mengganti sholat asarnya? Ya sudah, langsung lakukan. Dalam kondisi sadar saat itu menjelang maghrib, apakah dia boleh melakukan sholat? Silahkan. Kenapa? Karena bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat itu dilakukan di saat dia sudah teringat atau sadar atau bangun. Kapan dia ingat, kapan dia bangun, saat itu langsung melakukan sholat. Kalau memang ada sholat yang ditinggalkan, kapan dia ingat, saat itu dia sholat. Maka ini sadarnya menjelang maghrib, bolehkah dia sholat? Silahkan. Kenapa? Karena ini kewajiban dia. Ya, kewajiban dia harus bayarkan, tidak melihat waktu. Ya, jadi untuk mengqadha sholat tidak perlu melihat waktu. Kapan dia ingat, kapan dia sadar, saat itulah dia harus wajib melaksanakan atau mengganti sholatnya yang dia tinggalkan. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya bagi kita yang bekerja di perusahaan? Terkadang sudah masuk azan dan mendengar azan, akan tetapi karena terikat jam kerja jadi mengakhirkan sholat. Bolehkah ana melanggar jam kerja demi agar bisa sholat berjamaah? Apakah ana berdosa jika demikian? Baik. Kalau kita lihat ya secara hukum, ini mudah-mudahan diberikan kemudahan. Kalau kita lihat sunnahnya kan, orang itu melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini sunnahnya. Berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka dari itu berusahalah untuk mencari ya pekerjaan yang memang yang diperbolehkan untuk bisa melaksanakan bisa diizinkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini kan dalam satu kondisi ya, ini kondisi yang sangat harapkan. Semua kita berharap seperti itu, ya. Apalagi kalau tiba-tiba masuk langsung jadikan bos, bebas mau masuk kapan, kan pingin seperti itu, ya. Maka dari itu, ya silahkan. Akan tetapi, sekarang kondisinya kita bekerja saat ini. Terus ternyata apa? Ya, kita mengakhirkan sholat. Mengakhirkan sholat, ingat, mengakhirkan sholat di sini maksudnya adalah jangan sampai keluar ya. Kalau di alam ayat jangan sampai keluar dari batasan waktunya, itu tidak boleh. Tapi kalau dia mengakhirkan sholat masih pada waktunya, ini masih diperbolehkan. Seandainya kan sholat tuh jam 12. Azannya jam 12, azan duhur. Bolehkah dia sholat zuhurnya jam 1 atau jam 2? Boleh. Ya, boleh. Kenapa? Tidak ada larangan. Sehingga orang yang ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi orang yang mengerjakan sholat, ya, kalaupun dia meninggal, belum di jam 2 dia meninggal, sebagaimana kesepakatan para ulama, ya dia tidak dia tidak berdosa. Kalau seandainya dia meninggal jam 2 itu belum melaksanakan sholat. Kenapa? Masih ada batasan waktu.
Nah, yang dimaksud mengakhirkan di sini keluar. Ya, keluar. Sehingga bagaimana caranya? Ya sudah, kalau memang ternyata diamanahkan begitu, ya sudah. Menjaga amanah itu hukumnya wajib, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Maka kita lebih mengedepankan yang wajib dulu. Ya, lebih mengedepankan yang wajib terlebih dahulu, yaitu menjaga amanah. Kecuali kalau kita dilarang sholat, lain cerita. Kalau ini masih diberikan sholat, cuman waktunya saja tidak pas. Tapi kalau bisa mencari, ya, kalau artinya berusahalah untuk jujur dengan berusahalah untuk jujur dengan atasan. Silahkan, siapa tahu dicoba. Minta izin dari awal, ya. Dan kalau kita sudah minta izin, ya sudah, kita harus amanah. Kita bilang minta izin 10 menit saya mau sholat, boleh apa tidak? Ya sudah, jaga itu. Jangan sampai kita dikasih izin sudah 10 menit kita ngelaleng kemana sana sini. Pakai acara makan siang lagi, berarti kan sudah khianat. Ya dicoba dulu, minta izin kepada bosnya, kepada atasannya. Kalau ternyata tidak mampu lagi, ya sudah. Ya coba nanti, ya sambil cari cara agar betul-betul kita bisa menjaga jamaah kita. Ya insya Allah, orang yang mampu menjaga jamaah, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Ya jangan terlena dengan ya pekerjaan seperti itu. Ya kenapa? Allah akan berikan rezeki dan sebagainya, Allah berikan. Ya tapi kenikmatan ibadah tidak Allah berikan kepada siapapun kecuali yang dikehendakinya. Artinya terpilih. Tapi kalau urusan rezeki siapapun dikasih. Orang kafir pun dikasih rezeki. Ya, kita berusaha mencari tempat kerja yang sebagaimana di awal saya katakan. Ya mudah-mudahan dipermudah ya. Jadi yang bertanya ini bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini kalau dia laki ya. Allahu a'lam. Baik. Anak ingin bertanya, jika terkadang sering datang was-was. Ya. Jika terkadang sering datang was-was. Apakah keluar sedikit air kencing atau haid ketika sedang sholat? Bagaimana sebaiknya anak Ustadz? Melanjutkan sampai selesai atau membatalkan yang lebih baik? Dan mohon nasihatnya cara menghilangkan rasa was-was yang terus-menerus. Baik, kalau was-was tidak boleh. Tidak boleh dilihat. Ya, maka untuk orang laki-laki jika dia merasa was-was, kadang kan ada yang keluar dari kemaluannya, menetes dan sebagainya. Ini was-was namanya. Sehingga diberikan cara, jadi kalau mau sholat, mohon maaf, celana dalamnya dibasahi. Atau di bagian ujung kemaluannya ditetesi air. Setelah dilakukan ini ya sudah. Artinya ya nanti dia langsung mengerjakan sholat. Nanti di tengah sholat kayak terasa keluar, tidak. Jangan dianggap. Itu namanya was-was. Ya, selama kita yakin itu tidak ada yang menetes, hanya basah begitu saja, basah. Selama kita yakin tidak ada aliran yang menetes, maka dia terhitung suci. Tapi kalau kita yakin, oh ini ngalir sedikit, keluar sedikit, ngalir, ada rasa aliran dari jalur kencing kita, ada yang mengalir begitu. Nah ini berarti yakin. Ya sudah, oh ini berarti membatalkan. Ya, sehingga kalau dia ya bahwasanya terasa ada aliran dari di ujung kemaluannya ada air terkeluar, memang ada terasa, maka sholat saat itu menjadi batal. Meskipun yang keluar sedikit, meskipun yang keluar setetes, bahkan setengah tetes atau seperempat tetes. Ya, seperempat tetes pun keluar, dia menjadi batal. Begitu juga haid dan sebagainya. Ya, jadi rasa was-was ini sudah dibasahi begitu saja. Ini mohon maaf nih, kalau kita laki-laki ya dibasahi mau menjelang sholat, ya sudah nanti ketika di tengah sholat ada rasa kok kayak basah, ya sudah itu anggap air yang sudah kita siramkan tadi. Ini cara yang diberikan oleh para ulama untuk menghilangkan rasa was-was. Allahu a'lam. Terus bagaimana jika orang yang mengalami koma dan mengalami sakit seperti stroke yang benar-benar tak sadar dan tak bisa bergerak? Selama dia memang tidak sadar berarti dia belum ada kewajiban sholat. Ya, selama dia tidak sadar berarti dia tidak ada kewajiban
sholat. Apalagi yang koma. Koma itu sadar apa tidak, Allahu a'lam. Tapi kalau dia tidak sadar, ya berarti tidak ada kewajiban sholat. Kapan dia sholat? Nanti kalau dia sadar, maka wajib dia mengqadha sholat waktu dia koma. Kalau dia ini, ya, ini sama seperti orang yang tidur. Kalau dia tidurnya 2 hari 2 malam, ya, ketiduran 2 hari 2 malam, bagaimana? Apakah wajib bagi dia sholat di saat tidur? Tidak ada kewajiban bagi dia di saat seperti itu. Tapi kapan dia wajib? Kalau nanti sudah bangun. Berarti kalau 2 hari 2 malam dia tidak sholat, berarti berapa kali? 10 kali. Ya sudah 10 kali sholat saat itu dia laksanakan. Tidak perlu menunggu. Oh subuh besok. Kalau subuh baru nanti mengkodoknya di waktu subuh. Duhur mengkodoknya waktu zuhur. Tidak. Tapi kapan dia ingat? Semuanya saat itu dikodok. Ya. Jadi memang syarat sah sholat itu adalah yaitu ingat berakal. Ya. Jadi karena akalnya tertutup ya sudah berarti dia tidak ada kewajiban sholat. Allahu a'lam. Erwin, masya Allah. Nah ini masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi keberkahan bagi kita semua ya. Baik. Mau bertanya, saya secara pribadi suka hiking atau mendaki gunung, masya Allah. Kadangkala setiap waktu jam sholat datang saya masih dalam keadaan di posisi tempat yang kurang landai. Apakah sholat saya sah jika saya sholat dan posisi duduk di antara 2 sujud saya tidak sesuai sunnah Nabi karena area gunung bebatuan dan kerikil jadi sulit untuk mengikuti gerakan sholat yang benar. Karena saya mengambil keutamaan tepat waktu dalam sholat. Bagaimana Islam dalam memandang ini? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Baik. Ya, kalau kita di posisi yang landai begini, bagaimana posisi sholat kita? Maka disesuaikan. Keadaannya disesuaikan. Jangan dipaksakan. Ya, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk sempurna. Ya sudah, ini termasuk nanti uzur di dalam sholat. Seperti kita sholat di atas pesawat. Di atas pesawat kan tidak ada berdiri. Ya tidak ada ruangan. Apalagi kalau kita melakukan perjalanan luar negeri yang butuh waktu yang sampai berjam-jam bahkan berpuluh-puluh jam. Bagaimana? Ya sudah sholatnya di kursi. Tidak bisa sujud ya karena di depannya ada kursi. Bagaimana? Ya disesuaikan. Begitu juga orang yang hiking lagi naik gunung. Ya. Di tempat-tempat yang memang tidak bisa untuk sujud atau tidak bisa duduk sempurna, ya sudah dilakukan, disesuaikan dengan kemampuan. Ya, sesuaikan dengan kemampuan. Ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Iya, karena apa? Tidak mampu melakukan itu. Ya, jadi ada suatu uzur yang memang tidak bisa melaksanakan itu. Nah ini ya Allahu a'lam. Jadi lakukan sholat sebagaimana yang antum ceritakan tadi, ya disesuaikan dengan kemampuan. Meskipun nanti kayak kelihatan, oh ini kayak kurang duduknya seperti sunnah Nabi SAW meletakkan pantat di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan nanti ditekuk begitu, tidak sesuai. Karena kondisinya seperti ini tidak bisa seperti itu ya sudah. Berarti di sini melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya, ya Allahu a'lam. Terus ini Om tadi dibilang menjelang maghrib sama Ustadz, tapi pertanyaannya kan sadarnya setelah maghrib. Berarti pas saat setelah maghrib baru dia sadar, boleh sholat asar dulu apa sholat maghrib dulu? Baik. Kalau dia bangunnya setelah maghrib, dia belum sholat asar. Maka apa yang dia lakukan? Silahkan sholat asar dulu baru sholat maghrib. Maghrib masih luas waktunya. Ya, maghrib masih luas waktunya. Sehingga yang wajib ya, jadi hutangnya dia apa? Asar. Ya, hutangnya dia adalah sholat asar, maka hutangnya dulu dibayar. Berarti sholat asar ya, kalau dia sudah sadar habis maghrib, sholat asar terlebih dahulu, baru sholat maghrib. Ya, mana yang lebih dahulu diutangi, itulah yang duluan dibayar. Ya, Allahu a'lam.
Terus, jika bersafar mana yang lebih baik? Kita sholat di kendaraan ketika masuk waktu atau menunggu sampai di suatu tempat sehingga kita bisa sholat dengan sempurna. Nah ini Allahu alam. Ya, Allahu alam. Ya, kadang-kadang memang ada orang yang memang ya sudah tidak bisa. Ya, jadi nanti kalaupun di sana dia sudah bisa menghitung-hitung lah. Ya, bis ini ternyata tidak berhenti di sana. Oh ya sudah, saya sholat di sini. Atau mungkin kalau bis ini berhenti di sana, ruangan sholatnya seperti ini tidak bagus dan sebagainya. Ini disesuaikan. Kalau dikatakan mana yang lebih diutamakan, Allahu alam. Tapi yang kalau kita lihat adalah mana yang lebih membuat dia nyaman. Mana yang membuat dia lebih nyaman. Ya, kalau bisa seandainya memang di tempat atau di kendaraan melakukan sholat, ya sudah di kendaraan melakukan sholat. Kenapa? Karena ini memang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahu alam. Ya, jadi kadang ada orang yang tidak merasa nyaman sholat di kendaraan. Tapi memang sewaktu-waktu kita coba praktekkan apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita akan masuk pada bab itu. Bagaimana Nabi SAW sholat di atas kendaraannya. Ya, ini Allahu alam. Baik, ini waktunya lagi sebentar ya. Nanti insya Allah kita selesai lagi, kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Kita sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, wabil khusus kepada kami. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.